Bab 003. Suara benda jatuh apa itu Lani? Tanya Reza. Lani hendak bersuara dan berusaha melepaskan diri dari bekapan Sharon. Lani, kau kenapa? Reza berpura-pura meraba-raba sekitarnya. Tuan, diam atau mati. Ancam Sharon berbisik dengan mata melotot. Lani mengangguk-angguk patuh. Sharon melepaskan bekapannya di mulut Lani. Dimitri memberiku suguhan untuk Nona Sharon dan Sharon kembali membekap mulut Lani. Reza tak tahu ada Josh. Bisiknya lagi. Lani kembali manggut-manggut. Bisikan Sharon tak terdengar karena samar oleh musik yang mengalun pelan di kamar Reza. Lani, kamu itu kenapa? Sharon, dia kenapa? Kena pecahan piring gelas. Ucap Reza sungguh memasang ekspresi khawatir sekaligus marah. Ia tangannya sedikit kena pecahan piring, dia sedang memunguti pecahan beling yang jatuh, sahut Sharon seraya mendorong Lani untuk membereskan apa yang Lani jatuhkan. Reza diam, rahangnya mengeras. Dia melihat semua dengan jelas. Ingin sekali menamparkan wajah Sharon karena sudah berkhianat di depannya. Reza juga tak suka Sharon mengancam-ancam Lani. Lani, cepat bereskan dan kembali ke sini. Titah Reza. Iya, Tuan. Lani segera membereskan kekacauan dengan cekatan. Lani tak habis pikir bagaimana bisa Sharon tunangan Reza tega bermesraan di depan Reza, majikannya yang buta dan tak bisa apa-apa. Setelah Lani menyelesaikan pekerjaannya, dia kembali ke kamar dengan makanan yang sama pemberian Dimitri khusus untuk Sharon dan Josh. Lani, buka laci kedua meja riasku, ada kotak berlapis beludru ungu muda, bawa padaku. Titah Reza. Lani menurut, ia menuju meja rias dan mengambil kotak perhiasan warna ungu muda lalu memberikannya pada Reza. Namun Reza menolaknya. Duduklah di sebelahku. Pinta Reza pelan. Lani duduk di sebelah Reza dengan ragu. Bukalah kotak itu. Titah Reza. Lani membuka kotak. Isinya gelang emas dengan banyak liontin permata. Ekspresi Lani biasa saja karena ia tak mengerti barang mahal. Apa Tuan Reza mau memberikan gelang ini untuk Nona Sharon? Pikir Lani. Pakailah gelang itu. Titah Reza lagi. Lani melongo. Sharon terbelalak. Sayang, siapa yang kamu suruh memakai gelang emas permata itu? Tanya Sharon yang tadinya duduk berangkulan dengan Josh kini berpindah duduk lagi di sebelah kanan Reza. Lani, aku suruh memakai gelang itu. Coba pakailah, aku sengaja belikan untukmu. Ucap Reza pelan. Lani diam saja, bingung. Untuk apa dia memakai gelang ini? Ini terlalu mewah untuk saya, Tuan. Saya tak terbiasa memakai perhiasan seperti ini, tolak Lani halus. Kamu menentang perintahku. Sentak Reza dengan wajah mengeras. Lani mengkeret. Suara Reza menggelegar hanya karena ia menolak pemberian Reza. Tapi, kamu mau aku pecat sekarang juga. Ibumu dirawat dengan baik dan kamu membangkang. Sentak Reza lagi. Lani tanpa ragu segera memakai gelang saat Reza menyebut nama ibunya. Sudah, Tuan. Sudah saya pakai. Lani meraih telapak tangan Reza dan mengarahkannya pada pergelangan tangannya. Baguslah. Pakailah, itu untukmu. Sharon berdiri dengan bersidekap. Reza, kau memberi seorang pelayan emas permata dengan harga fantastis. Kau membuatku terhina di depan pelayan ini. Sharon memandang sinis dan marah pada Lani yang hanya bisa menunduk. Kenapa kamu merasa terhina? Sudah banyak perhiasan yang kubelikan untukmu. Apa salahnya aku memberikan perawatku perhiasan? Ya, gadis ini perawatku bukan pelayanku, Sharon, ingat itu. Tandas Reza. Sharon mendengus kesal lalu keluar kamar dengan mengentakkan kaki disusul Josh yang tersenyum pada Lani seraya merentangkan kedua tangan. Tuan, apa benar Nona Sharon tunangan Anda? Cicit Lani saat Sharon dan Josh sudah benar-benar pergi. Iya, dia tunanganku, kenapa?
Aku akan segera menikah dengannya 3 bulan lagi, ucap Reza pelan dan lirih. Lani melongo. Bagaimana mungkin? Ada perasaan tak rela di hati Lani jika benar Reza akan menikah dengan Sharon yang telah bermesraan dengan Josh di depan Reza. Ya Tuhan, kasihan sekali majikanku ini. Dia tak tahu jika tunangannya sudah berkhianat. Lani menatap Reza lekat dengan perasaan iba. Reza takjub melihat ekspresi iba di wajah Lani. Karta sedang berpesta di rumahnya. Uang pemberian Aim ia belikan berbotol-botol minuman beralkohol. Karta setengah teler bersandar asal di sofa bututnya. Ponsel Karta berdering dan dengan mata yang setengah teler ia menerima panggilan. Halo, ucap Karta. Anakmu bikin ulah. Semprot Aim dari seberang telepon. Karta membeliak. Kenapa dengannya? Siapa yang melindungi anakmu? Anak buahku abis dihajar pelindung anakmu. Kembalikan uangku. Keluh Aim. Pelindung Lani. Siapa? Dia gadis bodoh yang ceroboh, mana ada yang mau membuang-buang waktu melindungi dia. Sahut Karta heran. Masa bodoh siapa mereka? Aku mau kau kembalikan uangku. Ancam Aim lagi. Ah, separuh uangmu sudah kubelikan minuman dan berjudi. Masih ada sisanya, kau mau sisanya? Kekeh Karta terdengar menyebalkan di telinga Aim. Aku tak mau tahu. Kalau kau tak bisa mengembalikan Lani ke tempatku, aku mau uangku kembali. Klik. Panggilan terputus sepihak. Ah, kurang ajar memang anak itu. Kapan dia bisa membalas budi orang tua? Bisanya hanya menyusahkan. Gerutu Karta seraya menekan nomor ponsel Lani. Tahu. Lani merasakan getaran di saku bajunya. Tanda orang menghubungi ponselnya. Saat ini Lani sedang menemani Reza menikmati udara pagi menjelang siang di gazebo Taman Mansion Reza. Angkatlah dulu. Suara getaran ponselmu menganggukku. Ketus Reza. Iya, Tuan. Lani mengangguk lalu menjauh dari Reza, bersembunyi ke balik rerimbunan pohon. Halo, sapa Lani. Di mana kamu? Bentak Karta tanpa basa-basi. Di tempat kerja, jawab Lani. Siapa yang sudah menghajar anak buah Aim? Siapa Aim? Tanya Lani. Perempuan yang akan membuatmu punya banyak uang kemarin. Sentak Karta. Oh, perempuan menor yang membeliku dari bapak. Memang bapak dapat uang berapa? 1 miliar. 2 miliar. Tega sekali bapak jual aku sama mucikari. Ucap Lani agak memelan. Lani tak tahu jika Reza memutar kursi roda mendekat ke tempat persembunyian Lani menerima telepon dari Karta. Pak, jangan ganggu aku atau ibu. Aku sedang bekerja halal. Urusan mengembalikan uang untuk mucikari itu bukan urusanku. Aku tak sudi bekerja menjajakkan tubuhku. Ancam Lani. Anak sialan. Anak tak tahu terima kasih. Sedari kecil kurawat dan kubesarkan tapi sudah besar bukannya membalas budi baik orang tua malah membangkang. Hah. Gertak Karta semakin marah. Bapak kenapa tega sama anak sendiri, Pak? Bapak jual aku hanya demi uang tak seberapa untuk menuntaskan hobi mabuk dan judi. Eling Pak, eling. Pulang sekarang juga. Titah Karta. Tidak mau. Aku tak mau pulang. Aku bertahan di rumah karena ibu. Sekarang ibu sudah aman. Untuk apa aku pulang ke rumah? Klik. Lani mengakhiri panggilan dan mematikan data seluler bahkan menggantinya dengan mode pesawat untuk meniadakan jaringan. Karta tak akan berhenti meneleponnya. Lani berbalik hendak kembali menghampiri Reza tapi ia terkejut karena Reza berada di belakangnya. Tuan bagaimana bisa kemari? Tanya Lani sedikit gugup. Kau menelepon lama sekali. Bersembunyi tapi suaramu sangat kencang, aku mengikuti sumber suara, ucap Reza lagi-lagi berbohong. Tuan mendengar percakapan saya. Reza menggeleng. Lani bernapas lega. Tuan, aku belum berterima kasih karena ibu saya sudah mendapat perawatan yang sangat baik di rumah sakit. Saya lega karena tidak harus pulang ke rumah.
Kalau tidak pulang ke rumah kamu mau pulang kemana? Tanya Reza. Ke rumah sakit? Jawab Lani lugu. Siapa yang memberimu izin pulang ke rumah sakit? Tapi ibu saya ada di rumah sakit. Tanpa diurus olehmu, ibumu sudah kusewakan beberapa orang perawat untuk mengurus segala keperluannya di sana. Kamu tidak perlu pulang tiap malam ke rumah sakit. Cukup sesekali mengunjunginya. Menginap sesekali, bukan tiap malam. Kau hanya harus mengurusku di sini. Aku sudah membayarmu. Siang malam kau harus mengurusku. Lani terkesima. Harus senang atau bersedih. Bunya mendapat perawatan terbaik tapi dia tak bisa setiap hari ada di sisinya. Kenapa diam? Kau bimbang. Memilih tiap hari bersama ibumu di rumahmu lagi. Tantang Reza. Oh, tidak, Tuan. Aku siap bekerja siang malam di sini. Ibuku jauh lebih baik ada di rumah sakit daripada di rumah bersama Bapak. Tak akan diurusnya ibuku jika bersama Bapak. Lani cepat memutuskan pilihannya. Rumah sakit memang pilihan yang terbaik saat ini. Oke, bagus. Tuan, terima kasih sudah menyelamatkan saya dari mucikari yang menculik saya kemarin, ucap Lani. Menunduk hormat seolah Reza sedang benar-benar menatapnya. Reza sungguh menyukai sikap Lani. Lani tetap sopan meski Lani berpikir dirinya tak bisa melihatnya, tapi kesantunan Lani tidak Reza temukan di perawat-perawat sebelumnya. Mereka berani menatap mata, bahkan tak ada gestur tubuh kesopanan. Lani berbeda. Lani tak berani menatap matanya, ia lebih sering menunduk dan membungkuk hormat. Aku membutuhkan tenagamu untuk merawatku jadi apapun yang menghalangimu untuk sampai ke rumah. Ini, akan aku singkirkan. Ucap Reza tegas. Lani merasa sangat bersyukur punya majikan ketus tapi ternyata sangat baik padanya. Padahal ia baru kerja sehari tapi uang yang dikeluarkan Reza untuknya tak pernah Lani bayangkan sebelumnya. Saya berjanji akan merawat Tuan dengan baik. Tuan sudah sangat baik pada saya dan ibu. Lani mengusap sudut matanya. Ia menangis sambil menunduk. Reza enggan melihat seorang perempuan menangis. Hatinya tak kuat. Lah selalu teringat maminya yang telah tiada. Jangan menangis di depanku. Sentak Reza. Lani segera berdiri tegak lalu kembali mendorong kursi roda Reza mengelilingi taman. Jam berapa sekarang? Tanya Reza. Jam 10 pagi, Tuan. Kenapa tak ada hangat matahari? Tiba-tiba saja mendung, sahut Lani. Wajah Reza meredup. Ja benci hujan. Tiara mamanya pergi meninggalkannya saat hujan deras membasahi bumi. Bawa aku masuk rumah. Titah Reza. Lani menurut. Kau masih pakai gelang yang kuberikan? Iya, masih Tuan. Jangan pernah kau lepas. Lani melirik gelang emas permata yang menghias pergelangan tangannya. La tersenyum senang meski heran. Dengan pemberian Reza yang dirasa terlalu berlebihan. Gelang ini awalnya pasti bukan untuk saya. Sok tahu. Sahut Reza. Masa iya Tuan mempersiapkan gelang semahal ini untuk seorang perawat baru? Reza diam. Gelang itu memang untuk Sharon, gadis yang sebetulnya dia suka. Tapi pemandangan tadi pagi sungguh mengejutkannya. Sharon bermain api terang-terangan di depannya. Pasti untuk Nona Sharon, cicit Lani. Reza tetap diam. Ia tak mungkin menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya pada Sharon di depan Lani. Reza tetap berpura-pura tak tahu apa-apa tentang pengkhianatan Sharon. Sudah, jangan suka sok tahu. Antarkan aku ke kamar. Aku mau tidur siang sebentar. Jam 12:30 kau harus bangunkan aku. Jadwal makan siangku tak boleh telat. Baik, Tuan. Di kamar, Lani membantu Reza menuju tempat tidurnya yang empuk dan besar. Menyalakan musik klasik dengan suara pelan. Panggilkan Suzana. Titah Reza. Lani keluar kamar memanggil Suzana di ruangan kerjanya. Suzana terbelalak melihat gelang yang ia beli kemarin atas titah Reza. Gelang mahal itu untuk perawat baru ini. Bukannya untuk Nona Sharon.
Demi apa Tuan Reza begitu baik pada anak baru ini? Suzana membatin bingung. Tapi ia bergegas menuju kamar Reza. Sus, kau temui mucikari pemilik pub karaoke yang membeli Lanita kemarin. Bereskan uang yang ia berikan untuk ayahnya Lani. Aku tak mau perawatku diusik orang-orang tak berguna macam ayahnya dan mucikari sinting itu. Titah Reza tegas. Suzana mengangguk hormat tapi kepalanya sungguh pening. Siapa Lani? Apa yang sudah dilakukan Lani hingga dengan mudah meluluhkan hati Reza Darmawangsa? Karta melempar botol minuman kosong ke sembarang arah. Ia menuju kamar Parmiah. Kosong. Karta mengernyit. Sudah bisa bangun rupanya perempuan itu, baguslah. Dengus Karta menduga Parmiah sudah sembuh dan bisa bangkit dari tempat tidur. Ia berpikir Parmiah sedang memasak di dapur. Karta menuju dapur, sepi. Tak ada tanda-tanda keberadaan Parmiah. Kemana perempuan bau itu? Sungut Karta seraya mencari ke kamar mandi, ke halaman belakang yang hanya sepetak tempat menjemur pakaian, tak ada juga. Karta baru menyadari jika Parmiah benar-benar tak ada di rumah. Kemana perempuan sial itu? Karta lekas menelepon Lani. Di mana ibumu? Kenapa tak ada di rumah? Tentu saja Karta tak tahu Parmiah sudah diboyong anak buah Reza ke rumah sakit saat dia tak ada di rumah. Setelah mendapat segepok uang dari Aim, Karta lekas pergi dan baru pulang ke rumah selepas Isya. Dia sibuk berjudi seharian. Kenapa bertanya tentang ibu? Rindu. Cibir Lani. Anak kurang ajar. Katakan kemana ibumu? Bentak Karta. Bapak mau apa cari ibu? Katakan saja di mana. Ibu sudah di tempat yang aman. Dirawat dengan penuh kasih sayang, jawab Lani. Karta diam. Ia ingat ucapan Aim jika ada seseorang yang melindungi Lani. Kamu kerja di mana? Ia di tempat kerja. Ia kerja apa? Kenapa atasanmu punya anak buah segala? Kamu jadi wanita simpanan. Astagfirullah, Bapak. Cepat katakan kamu kerja di mana. Bapak harus bilang pada atasanmu untuk tidak seenaknya mempekerjakan anak di bawah umur sembarangan. Lalu Bapak juga kenapa menjual anak di bawah umur? Anak sendiri pula, sahut Lani. Ah, lain perkara itu. Jelas ada hitung-hitungannya denganku. Terdengar Lani mengucap istighfar berkali-kali. Pak, Lani sedang kerja. Bapak jangan telepon Lani terus. Maaf, Lani tutup teleponnya. Klik. Telepon diakhiri, Karta geram dan membanting ponselnya ke atas sofa. Masih sayang ponsel rupanya. Anak sialan. Tak tahu diuntung. Racau Karta menendang apa saja yang bisa ditendang. Kalau saja atasannya tidak ikut campur, Lani pasti akan menjadi tambang emasku. Dia cukup montok dan cantik, sudah. Pasti banyak yang menginginkannya, Karta mengacak-acak rambutnya kesal. Karta harus mencari tahu di mana Lani bekerja. Ia harus menemui Nilam, teman Lani yang sempat ke rumah. Menawari Lani pekerjaan. Gegas Karta menenggak keluar rumah hendak menuju rumah Nilam yang masih bertetangga dekat dengannya. Tak sampai 10 menit Karta berjalan kaki ia sudah tiba di rumah Nilam. Nilam, Nilam, panggil Karta. Hei, mau bertamu. Kau tidak tahu sopan santun bertamu. Ujar seseorang yang muncul dari balik kandang ayam yang ada di halaman rumah. Halah, rumah kandang ayam saja berlagak. Mana Nilam? Laki-laki yang muncul dari balik kandang ayam menatap Karta tak suka. Ada perlu apa kau ingin bertemu Nilam? Tanya Suroso, ayah Nilam. Sebelum Karta menjawab, pintu rumah terbuka. Muncul seraut wajah muda seusia Lani, dia Nilam. Ada perlu apa cari aku? Tanya Nilam. Kamu ajak Lani kerja di mana kemarin? Tanya Karta tanpa basa-basi. Di rumah orang kaya, jawab Nilam. Karta mengernyit. Jadi pembantu. Nilam menggeleng. Merawat anak orang kaya. Pengasuh. Perawat lebih tepatnya, ralat Nilam.
Bagaimana seorang perawat bisa mendapatkan perlindungan seorang majikan sebegitu besarnya? Perawat macam apa yang dimaksud Nilam? Di mana rumah orang kaya itu? Aku harus menemui anakku. Jauh, naik angkot terus naik ojek ke perumahannya. Kalau nggak mau ribet ya naik mobil online, jawab Nilam. Ayo antar, kita naik mobil online. Ajak Karta. Nggak bisa, aku 1 jam lagi harus kerja, tolak Nilam. Kalau begitu minta alamatnya saja. Nggak tahu alamat lengkapnya. Aku hanya tahu perumahannya saja. Aku ketemu orang yang mau mempekerjakan Lani di restoran tempatku kerja, jawab Nilam apa adanya. Dia memang bertemu Susana di restoran tempatnya bekerja. Ah, sial, dengus Karta. Kenapa nggak tanya Lani langsung? Tanya Nilam. Anak sialan itu susah diatur, pembangkang, nggak tahu terima kasih. Umpat Karta. Hati-hati mengumpat anak sendiri. Ucapan adalah doa. Jangan sembarangan mengata-ngatai anak sendiri. Tukas Suroso yang masih mengelus-elus ayam miliknya. Bukan urusan